warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari SMA 1 Nalusari nih Pak. Oh iya iya. Bapak, saya di sini mau mewawancarai Bapak Iya. tentang cara pembuatan rebana. Iya. Awal mula Bapak merintis usaha ini bagaimana Pak ceritanya? Oh ceritanya daripada merintis usaha ini, saya kan dari turun temurun dari abah saya, namanya Abah Mawardi. Ya, namanya pengrajinnya kita tinggal meneruskan karena itu wasiat. Dulu yang merintis usaha ini adalah abah saya, namanya Mawardi, dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya masih ada meneruskan wasiat, yaitu tinggal melanjutkan saja. Jadi nama selanjutnya masih pengrajin rebana Mawardi. Untuk kebetulan yang megang saya Nur Said. Jadi pengrajin rebana Mawardi Nur Said gitu. Pak, kapan usaha Bapak dimulai Pak? Usaha ini dimulai sejak tahun 1996. Waktu itu abah saya kebetulan sambil mondok di pondok pesantren Raudhatul Thalibin. Pondok pesantrennya Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, sambil ngaji dan menekuni kerajinan daripada alat rebana ini. Pak, kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini Pak? Karena tidak berani meninggalkan, karena itu wasiat dari abah saya. Besok yang aku wis ora ono yo nang ojo ngasih ninggal gawe alat rebana. Maksudnya nanti kalau saya sudah meninggal dunia, alat rebana ini masih saya mohon untuk ditekuni. Itu wasiat kepada saya. Nah, karena apa Pak? Kok harus pakai pegang alat rebana? Wasiat daripada Bapak itu untuk mendorong yaitu dakwah Islam. Karena gemar membaca sholawat berarti gemar pada Rasulullah, dan gemar Rasulullah untuk di zaman Rasulullah sendiri, ketika sahabat muhajirin datang ke Madinah dipapak oleh sahabat Ansor pakai alat hadrat. Jadi abah saya nyuruh kalau bisa ditekuni sampai masa ke masa. Oke, Pak. Pak, berapa model yang Bapak butuhkan Pak dari memulai usaha ini Pak? Untuk memulai usaha ini, kalau yang penting jalan gitu aja, modal 30 juta sudah bisa jalan. Untuk beli alat, untuk beli kayu, dan ini kulit. Pak, kulit yang digunakan ini jenis kulit apa Pak? Kulit yang digunakan yaitu kulit kambing betina. Harus kulit kambing cewek ini ya. Kalau kulit kambing cewek itu suaranya nyaring. Nah, kalau kulit yang jantan itu suaranya agak keras, jadi berat, untuk dipukulnya berat. Itu Pak. Pak, berapa omset ya Pak? Berapa omset yang dihasilkan dalam satu minggu? Dalam satu minggu bisa dihasilkan 3 set atau 4 set ya, untuk cuaca yang panas. Kalau untuk cuaca hujan atau mendung itu paling separuh, 2 set. Dua set. Ikut dengan harga berapa Pak? Dengan harga satu setnya itu kisaran 3 juta untuk yang polos. Untuk yang ukir kisaran 3,5 sampai 4 juta. Tergantung ini varian yang dibutuhkan. Kan ada yang ukir kembang, ada yang ukir nama, ada darbuka kayu, ada darbuka yang aluminium. Itu harganya bervarian. Bagaimana Bapak memasarkan produk Bapak? Kan di luar masih banyak itu kayak saing-saing dari luar gitu Pak. Oh iya, untuk pemasaran saya nomor 1 saya yaitu mempertahankan kualitas daripada hasil kerajinan saya. Di antara lain yaitu masalah hasil suara. Karena banyak pengrajin anak-anak muda sekarang itu banyak pengrajin yang penting kayu dipasang kulit. Kalau saya dari abah saya masih meneruskan yaitu teori-teori pembuatan alat hadroh yang baik. Seperti contoh, not kan ada 4. Ada not yang namanya not habsi, not rebana. Nah, nadanya bervarian juga. Nadanya kan nada koror, nawa, jawab, dan juga jawabul jawab. Kalau tidak tahu nada, nanti yang mukul kasihan. Ya, jadi alhamdulillah dari kemarin itu ada dari Bali itu jam 10 malam itu
calling saya, alhamdulillah ini hadroh cocok kata pelatihnya. Nah, itu karena apa? Karena kita mempertahankan kualitas teori kerajinan. Untuk pemasaran kita masih banyak memakai dari mulut ke mulut, ya ada juga sih dari Facebook juga ada, tapi yang masih berjalan ini dari mulut ke mulut. Oh sana loh, kerajinan rebana Mawardi 01 itu hasilnya bisa dipukul enak, memuaskan gitu. Berarti kalau pemasaran kayak langsung ada peminatnya gitu Pak? Iya, kebanyakan ada peminat, juga ada pemasok. Pemasok yang ada dari Jawa Timur, Pasuruan, ada dari Kalimantan, Banjarmasin, Matapura, Balikpapan. Dan kemarin juga ada yang dari luar negeri, yaitu kebetulan orang Indonesia mendirikan grup rebana di Singapura. Kemarin saya dapat pesanan dari Singapura, namanya grup rebana Masjid Darul Aman gitu, Singapura. Dan kemarin juga ada yang dari Brunei itu, Brunei. Jadi alhamdulillah alat rebana ini di samping Nusantara sudah melangkah ke mancanegara gitu Mas. Berarti sudah meluar negeri kan Pak? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, seperti apa proses pembuatan kerajinan alat rebana ini Pak? Lah proses kerajinan alat rebana pertama ya, yang dibutuhkan adalah alat bubut. Alat bubut, alat untuk memproses bentuk daripada alat rebana. Ada terbang, ada ketipung, ada marawis, ada terbuka, ada bas. Itu motifnya kan beda-beda. Itu yang dibutuhkan pertama adalah alat bubut. Yang kedua yang diperlukan adalah kayu pilihan. Kalau kayu pilihan di sini yang dibutuhkan adalah dasar daripada kayu. Kalau dulunya yang dipakai itu kayu sawo, ada laban, ada kayu lampu kedak ya. Kalau sekarang anak muda dibilangin lampu kedak ya lucu kok, lampu kedak ya. Itu ada dari pegunungan ya, kayunya bagus. Kalau sekarang kita memakainya yaitu kayu dasar mauni sama nangka. Dasar mauni itu maksudnya yang paling bawah. Yang paling bawah ada 1 potong atau 2 potong, itu hasilnya seratnya bagus, suaranya juga enak. Bapak dapatkan kayu ini dari siapa Pak? Bapak saya dapatkan kayu ini yaitu dari ini Juragan Kayu. Ada dari Bluro, ada dari Jember Jawa Timur, ada dari Purwodadi ya. Kalau di sini sudah kerepotan kita ngambilnya yaitu ini luar kota. Dari luar kota gitu Pak? Iya, bukan dari desanya sendiri. Pak, bahan-bahannya tadi kan seperti ada kayu, kulit, dan apalagi Pak? alat finishing ya, dan alat press kulit ya. Alat press kulit, kita memasang kulit ini supaya menghasilkan dipres. Nah, dipres ini sampai menghasilkan nada yang kita inginkan. Tadi yang saya sebutkan ada nada koror, ada nada nawa, ada nada jawab dan jawabul jawab. Itu kalau adik-adik ngaji qiraah itu ada nada-nada seperti itu ada. Nah itu dari abah saya dipergunakan untuk pemasangan kulit supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal untuk pukulan, untuk pemakaiannya pas daripada alat yang dibutuhkan. Kalau alat rebana notnya seperti ini, kalau habsib seperti ini, kalau hadroh seperti ini, itu sudah ada teorinya masing-masing Mas. Pak, dalam sebulan ini Pak, Iya. berapa alat rebana yang bisa dihasilkan Pak? Dalam sebulan alat rebana yang bisa dihasilkan kalau 1 minggu bisa 4 set ya, 1 bulan minimal ya 4 kali 4, 16 set. Seperti apa Pak suka duka yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha alat rebana ini Pak? Ya sukanya gini, sukanya memang itu kan satu memang kejiwaan seni. Kalau tidak punya jiwa seni, menekuni alat rebana ini kan kayaknya berat ya, kayaknya berat ya. Jadi satu memang seni kalau seniman kalau punya jiwa seni itu rasanya merasa terhibur dengan kegiatan seni ini. Namanya kan ketipung, payu rak payu yang penting ketipungan gitu ya. Istilah Jawa payu rak payu yang penting ketipungan kan gitu ya. Sukanya ya itulah. Di samping untuk modal, sisa modal kita bisa buat kebutuhan keluarga sehari-hari. Untuk dukanya itu yang paling parah itu gini, alat rebana dikirim nanti kalau sudah sampai sini nanti uangnya tak transfer
itu uangnya nggak jadi ditransfer sampai sekarang. Itu banyak, itu ada yang 1 juta, 2 juta, 500 itu banyak gitu. Di luar itu banyak gitu. Nah, di samping itu dukanya kalau musim hujan. Musim hujan itu satu, kayunya harus ngopen. Nah, harus diopen, kalau nggak diopen nggak kering. Itu pun hasilnya kurang maksimal. Kulit juga seperti itu. Kalau musim hujan kita nggak bisa jemur. Bahkan kulit dari kambing dipotong, kulitnya langsung diproses, dimasak ya. Bagaimana supaya jadi kulit alat hadroh yang bagus, kan gitu tuh Mas. Pak, dari banyak pemasaran ini Pak, Bapak lebih suka ke rumah atau yang pesan dari online gitu Pak? Ini semuanya sama baiknya. Untuk meyakinkan daripada pemesan, itu saya cenderung datang ke rumah saya sendiri. Karena alat rebana itu butuh dijelaskan sampai detail. Kamu butuh alat rebana yang bagaimana Mas, pukulannya yang bagaimana, ya saya nanti detail. Waktu pengiriman pun enak begitu. Nah, kalau saya kirim, seolah-olah hati saya ini belum ada kepuasan. Karena apa? Seolah-olah memaksa daripada pemesan. Kamu suka atau nggak suka, kalau sudah saya paket seolah-olah saya sudah bebas kan gitu kan. Tapi nurani kita belum bisa mengeluarkan seperti itu ya, aslinya. Saya lebih nyaman pemesan ngambil ke rumah saya. Kalau dikomplain atau dikomplain gitu ya, nanti kan bisa langsung ketemu saya sendiri. Oh ini saya nggak cocok ya, kalau nggak cocok alat bisa ditinggal, nanti saya ganti kan gitu. Tapi kalau saya langsung kirim, seolah-olah saya masuk ya, memaksa pemesan gitu. Tapi sih alhamdulillah sih sudah mulai ada ini apa ya, pasar bebas HP Android itu ya. Itu sih alhamdulillah sih tidak ada keluhan. Toh kalau ada keluhan saya masih tanggung jawab. Kirim nanti tak ganti, bilang saya seperti itu. Tanggung jawabnya ngaji rebana itu seperti itu, enggak kayak pesanan lemari atau yang lain enggak. Kalau itu kan cuman yang penting apa ya, konsumennya puas. Nah, yang puas, finishing bagus. Kalau ini kan itu bukan hanya warna. Kalau warna juga sih terserah ya, apa biru kuning terserah. Tapi yang terpenting adalah pemasangan kulit, ngatur nada suara itu tadi yang bisa Oke memuaskan. Pak, terima kasih Pak dari Iya, kami. iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.